Selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak, para profesional, maupun para pimpinan perusahaan dimanapun Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa, kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, buka hati kami, dan berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjelaskan dan juga bisa melakukan firman-Mu ini. Terimalah doa kami ini, demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats yang kita ambil hari ini adalah Matius 13 ayat 31 hingga 35. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan ini, Bapak-bapak, para profesional, maupun juga para pimpinan perusahaan akan bertanya-tanya di dalam hati kita masing-masing. Di sini saya ada pertanyaan yang perlu mungkin Bapak-bapak dan Ibu bisa renungkan, yaitu apakah Bapak dan Ibu para profesional maupun pimpinan perusahaan sering menghargai dan memperhatikan bahwa langkah kecil akan menjadi keberhasilan? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Bapak dan Ibu para profesional maupun para pimpinan perusahaan menyadari adanya potensi jangka panjang dan dampaknya bisa menjadi lebih besar? Mungkin juga ada pertanyaan demikian. Apakah Bapak dan Ibu para profesional dan juga pimpinan perusahaan bahwa perusahaan yang Bapak pimpin memiliki pengaruh sehingga bisa berkolaborasi? Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah
Bapak dan Ibu para profesional dan pimpinan perusahaan menyadari bagaimana komunikasi menjadi efektif dan terintegritas. Bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan. Kita tahu bahwa di Matius 13 ayat 31 hingga 35 kita bisa melihat ada dua perumpamaan tentang kerajaan. Dan kita juga bisa melihat pernyataan tentang penggenapan nubuatan perjanjian lama oleh Yesus. Kedua perumpamaan ini yaitu adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi, yaitu mengajarkan kita untuk tidak meremehkan awal yang kecil dalam hal-hal kerajaan dan tidak pernah meremehkan dampak total kerajaan. Juga bahkan jika kerajaan itu bekerja secara diam-diam maupun secara mencolok. Kita pasti bertanya dalam diri kita masing-masing, apa yang dimaksud dari biji sesawi? Biji sesawi adalah benih yang sangat-sangat kecil dan ditanam di tanah. Biasanya tumbuh menjadi semak. Tuhan Yesus berbicara tentang pertumbuhan yang normal. Dan juga kita lihat bahwa biji sesawi ditanam di tanah, bukannya menjadi semak, malah menjadi pohon besar. Apa yang dikatakan tentang kerajaan surga adalah seperti orang yang menanam benih sesawi yang tumbuh tidak normal. Tentu para profesional dan juga pimpinan perusahaan, hal-hal apa sih yang kita bisa dapat petik dari Matius 13 ayat 31 hingga 35? Ada 5 poin yang kita lihat di sini yang nanti akan kita bahas satu persatu, yaitu adalah yang pertama, menghargai dan memperhatikan gagasan kecil. Kedua, memperhatikan potensi jangka panjang dan dampak yang lebih besar. Yang ketiga, pengaruh secara bertahap dan kolaborasi. Dan keempat, komunikasi yang efektif dan integritas. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang pertama adalah hargai dan perhatikan gagasan kecil. Perumpamaan ini menggambarkan tentang kerajaan surga sebagai biji sesawi. Yaitu kita lihat tadi bahwa biji sesawi adalah biji yang sangat kecil dan tidak mencolok. Tindakan mengambil dan menaburkan biji tersebut mencerminkan tindakan Yesus sendiri dan penginjilannya. Di sini kita lihat bahwa Yesus sebagai penabur biji sesawi, yaitu menaburkan firman dan kerajaan Allah kepada umat manusia. Pada awalnya mungkin tidak terlihat besar atau berdampak besar, tetapi pada awalnya bertumbuh dan bertumbuh, dan sehingga pertumbuhan itu menjadi penting di dalam kerajaan surga. Di ayat 31 dikatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini
Apa sih yang dikatakan di dalam perumpamaan ini? Kita lihat bahwa perumpamaan ini adalah tentang benih sawi atau biji sesawi, di mana benih yang kecil dan begitu kecilnya diletakkan ke dalam tanah sehingga bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh sehingga dia ketika pertumbuhannya menjadi matang dan terjadi ketidaknormalan sehingga dia bertumbuh sangat besar sehingga burung-burung surga datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Dari ayat ini, apa sih kekuatan pengajaran perumpamaan ini? Di situ dilihatkan bahwa sebuah biji sesawi yang kecil menjadi pohon dewasa dan pada akhirnya tumbuh dewasa sehingga burung-burung di udara datang dan tinggal di dalamnya. Dapat kita katakan di sini adalah bahwa kerajaan itu biasanya memiliki awal yang kecil. Inilah menjadi perumpamaan seperti biji sesawi yang pada awalnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal ini dikatakan bahwa kerajaan itu memiliki pertumbuhan yang tidak normal. Dengan kata lain, akan ada perluasan kekristenan yang tidak biasa. Dan kita lihat sekarang, sungguh sangat menakjubkan kekuasaan Tuhan itu, bahwa kekristenan yang dimulai dari yang sangat kecil, kini menjadi agama besar sedunia. Jadi kita bisa lihat bahwa sungguh luar biasa apa yang ditunjukkan oleh perumpamaan ini. Di mana pada awalnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di sebuah palungan di Bethlehem. Itu adalah awal kecil yang luar biasa. Kita tahu bahwa sepanjang perjalanannya di bumi ini, dia mengumpulkannya hanya beberapa orang. Tepatnya memiliki 12 orang murid dan akhirnya menjadi rasulnya. Kita tahu bahwa pada saat penyalibannya, setelah 3 tahun pelayanannya dalam pelayanan firman Allah, yang paling terampil dan yang pernah itu menyaksikan sekitar 500 orang melihat dia dalam kebangkitannya. Jadi, disinilah titik awal yang sangat kecil mengenai kesaksian dari firman Allah. Jadi semua kita ketahui tentang kekristenan adalah bahwa itu memang memiliki awal yang kecil, dimulai dari bagian kota yang paling kecil, yang terpencil. Sehingga sekarang kita tahu bahwa kekristenan berkembang seluruh dunia dan memiliki pertumbuhan yang sangat besar, yang sangat pesat di belahan seluruh dunia, menjadikan agama Kristen menjadi agama yang besar. Bapak-bapak dan para profesional, apa yang kita bisa petik dari firman ini dari ayat 31 ini? Yaitu adalah bahwa pada tahap awal ketika kita itu pasti akan menghadapi tantangan. Oleh karena itu kita harus mencari solusi dalam bisnis atau kepemimpinan. Juga perlu menghargai dan memberi perhatian pada gagasan-gagasan kecil yang mungkin muncul dari tim atau rekan kerja. Terkadang saudara-saudara ketika dalam rapat atau dalam pertemuan bahwa ide-ide kecil sering kita abaikan. Padahal ide-ide yang kecil dan sederhana itu bisa menjadi fondasi untuk perkembangan perusahaan Bapak. Selanjutnya, apa poin yang harus kita petik dari sini? Yaitu adalah bahwa dari nilai dari
hal-hal kecil, yaitu kita jangan mengabaikan potensi dari gagasan atau proyek yang awalnya terlihat kecil. Terkadang inovasi besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Yang kita bisa lihat lagi bahwa investasi dalam pertumbuhan, di mana bisnis yang sukses memerlukan investasi dalam waktu, sumber daya, dan perencanaan untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya sesuai dengan firman ini, yaitu pertama, yaitu adalah dari langkah kecil itu, langkah yang pertama adalah mengakui bahwa potensi pertumbuhan dan pengaruh positif sebuah ide atau gagasan seringkali dimulai dari yang kecil dan tidak mencolok. Langkah kedua yaitu mengambil inisiatif dan bertindak sebagai penabur biji dengan memperkenalkan gagasan baru atau inovasi di dalam organisasi atau tim. Langkah ketiga adalah menaburkan gagasan-gagasan tersebut secara luas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang di seluruh perusahaan atau tim. Bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah perhatikan potensi jangka panjang dan dampak yang lebih besar. Di ayat 32 disebutkan di sini bahwa memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita bisa petik di dalam hal ini, yaitu adalah kita bisa mengenali potensi dan juga dari potensi yang dari hal-hal kecil. Sehingga itu menjadi penting bagi para profesional dan pimpinan untuk melihat potensi jangka panjang dari setiap keputusan atau inisiatif yang diambil. Dan juga kita bisa mengembangkan rencana jangka panjang dan memikirkan dampaknya terhadap berbagai pihak, masuk karyawan, pelanggan, dan komunitas secara keseluruhan. Juga dari perumpamaan ini, dari ayat 32 tadi, kita bisa menunjukkan bagaimana sesuatu yang kecil dan tidak terlalu berarti pada awalnya bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sehingga kita dapat hal-hal poin yang kita bisa pelajari dari ayat ini, yaitu adalah pertama, perhatikan potensi jangka panjang. Caranya adalah fokus pada strategi bisnis jangka panjang dan tidak terjebak pada hasil instan. Kita juga berinvestasilah dalam proyek dan inisiatif yang akan memberikan manfaat besar di masa depan. Poin yang kedua yang kita bisa lihat dari ayat ini adalah dampak pada banyak pihak. Kita lihat di sini bahwa bisnis yang berhasil dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, masuk karyawan, pelanggan, mitra, dan komunitas. Timbangan dampak sosial dan ekonomi dalam setiap keputusan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan firman ini adalah pertama, mengakui
bahwa perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan membutuhkan waktu, kesabaran, dan perawatan yang tepat. Yang langkah kedua, memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan gagasan atau inisiatif tumbuh dengan baik dan melampaui harapan. Langkah ketiga yaitu membangun fondasi yang kuat dan membangun lingkungan yang inklusif yang memungkinkan kontribusi dan partisipasi dari berbagai anggota tim atau organisasi. Dan langkah keempat adalah mendorong kolaborasi dan pertukaran ide di antara anggota tim atau organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga di sini adalah pengaruh secara bertahap dan kolaborasi. Di ayat 33 disebutkan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dari ayat 33 ini kita bisa pelajari yaitu tentang perumpamaan tentang ragi. Bagaimana tentang ragi ini? Kita bisa lihat bahwa orang-orang yang optimis ingin memberitahu kita bahwa wanita yang mengambil 3 takaran tepung atau 1 efa tepung itu membubuhkan ragi di dalamnya. Dan ragi yang menyerap ke seluruh makanan melambangkan pemberitaan Injil. Dan pemberitaan Injil akan menembus ke masyarakat manusia kita sehingga kita akan diubah oleh pemberitaan Injil. Dan kita akan menjadi kerajaan Allah. Dan akan dapat menyambut pada kedatangan kedua Tuhan Yesus yang tidak akan melakukan apa-apa pada kedatangannya yang kedua. Tentu hal yang kita pelajari lagi dari ayat 33 ini adalah dalam kisah perumpamaan tentang ragi, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen harus menandai pekerjaan kerajaan yang sunyi tetapi penuh kuasa. Kita harus memperhatikan bagaimana kerajaan itu bekerja dari dalam dan juga bekerja secara diam-diam, tetapi bekerja dengan kuat dengan cara batiniah. Di sini juga disebutkan bahwa Injil kerajaan harus ditanamkan di dalam hati seseorang agar mereka diubah, agar mereka diselamatkan, agar mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan dalam setiap perumpamaan ini, Injil kerajaan ditanamkan seperti benih dari luar. Yaitu bahwa benih itu datang dari luar, ditanam di tanah hati dan menjadi tumbuh. Juga ini mengajarkan kita bahwa setiap kali pemerintahan Kristus memasuki hati manusia, menjadi melalui penanaman dari luar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perumpamaan tentang ragi ini mengingatkan kita bahwa Injil bekerja dari dalam keluar. Dan juga bekerja secara diam-diam dan hampir tanpa disadari. Perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa Injil meresapi setiap pengalaman hidup. Dan juga seperti ragi,
Dan ketika masuk ke dalam roti itu mempengaruhi setiap aspek roti. Yaitu bahwa bagian dari roti yang dirubah ketika ragi ada di dalamnya, maka seluruh makanan diubah ketika ragi dimasukkan ke dalam makanan. Hal ini tentu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini mengingatkan bahwa kita tidak perlu menarik perhatian pada diri sendiri dalam melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan. Injil tidak menyombongkan diri. Kerajaan tidak mengiklankan dirinya sendiri. Kerajaan Tuhan tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri ketika saat bekerja. Dan juga kerajaan itu bekerja perlahan dan pasti dan mengesankan secara spiritual meskipun itu tidak penting di mata manusia. Tapi kerajaan Tuhan bekerja dan tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan perumpamaan ini, kita bisa melihat bahwa kerajaan Injil itu menembus setiap bidang kehidupan. Kita bisa memahami bahwa kerajaan itu tidak hanya mengubah satu bidang kehidupan kita saja. Dan juga hal ini kita bisa menjadi seorang Kristen dan membuat kita tidak berubah di setiap area lainnya. Dan tentu bahwa kita tidak bisa berhenti melakukan apa yang akan kita lakukan di dalam pelayanan kita. Sebagai para profesional, bapak-bapak dan ibu, dan juga para pimpinan perusahaan, dari ayat ini kita bisa petik adalah bahwa kita menyadari bahwa perubahan besar dan pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis dan kepemimpinan seringkali memerlukan proses yang bertahap dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentu untuk itu kita harus memiliki strategi yang tepat, melibatkan tim secara efektif dan bersabar adalah kunci untuk mencapai hasil yang berarti. Dalam perumpamaan ini, yaitu tadi menjelaskan bahwa ragi menggambarkan sesuatu yang kecil, tapi dapat memberikan pengaruh besar terhadap keseluruhan adonan. Yaitu poin-poin yang kita bisa pelajarin sebagai para profesional dan juga pimpinan perusahaan, yaitu adalah pertama, pengaruh secara bertahap. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu profesional, kita bisa lihat bahwa perubahan besar dalam bisnis atau organisasi tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebagai pimpinan, kita bisa dapat memberikan pengaruh positif dengan konsisten dan juga kesabaran. Poin yang kedua kita bisa pelajari di sini adalah sinergi dan kolaborasi, yaitu adalah seperti ragi yang dicampurkan dengan tepung. Apabila kita memiliki tim yang kuat dan sinergis, maka akan dapat menghasilkan adonan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik. Tentu untuk mendapatkan hal itu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif dan inklusif untuk menyampaikan ide-ide atau instruksi dengan cara yang dapat dipahami oleh semua anggota tim atau organisasi. Langkah kedua adalah menggunakan metafora, contoh, atau cerita yang relevan dalam komunikasi untuk membantu orang lain memahami konsep yang lebih abstrak atau kompleks. Langkah ketiga adalah mengakui kekuatan dan efektivitas storytelling dalam menyampaikan pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada anggota tim atau organisasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Poin keempat adalah komunikasi yang efektif dan integritas. Di ayat 34 dan sampai 35 disebutkan adalah semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa lihat di ayat 34 dan 35, di situ menjelaskan bahwa Kristus adalah penggenapan nubuat perjanjian lama. Dan Matius ingin menegaskan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias yang dicari oleh para nabi zaman dahulu. Di dalam perikop ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa kita adalah sebagai orang Kristen lebih dari sebelumnya harus sangat jelas siapa yang diklaim Yesus, tentang siapa pribadinya. Kita tahu kenapa Matius mengutip Mazmur 78 ayat 2 ini, yaitu disebutkan, aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Matius mengutip Mazmur 78 ayat 2 ini dimaksudkan adalah bahwa Yesus menggenapi prinsip-prinsip yang ditemukan di seluruh Mazmur. Misteri yang dibicarakan dalam Mazmur 78 yang dikutip dalam Matius 13 ayat 35 adalah misteri bagaimana Allah dalam sejarah Israel menyatakan dirinya dan melaksanakan rencana-rencananya. Dan itulah misteri yang Asap bicarakan dalam perumpamaan, dalam perkataan kiasan, dalam hal-hal yang gelap. Misteri ini yang telah tersembunyi sejak lama. Bagaimana Tuhan mengungkapkan dirinya dan menjalankan rencananya dalam sejarah Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat ini, Yesus adalah manifestasi terbesar dari kuasa Allah. Juga manifestasi terbesar dari kasih-Nya. Tidak ada seorang pun di mana Tuhan ditampilkan dengan lebih jelas dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kasih karunia-Nya, maupun dalam keajaiban-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai seorang profesional dan juga pimpinan perusahaan, apa yang kita petik dari ayat ini? Yaitu kita bisa petik di sini adalah komunikasi yang efektif dan integritas dalam berbicara dan bertindak adalah menjadi hal yang sangat penting. Para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus mampu menyampaikan gagasan, visi, dan tujuan dengan cara yang dapat dipahami oleh seluruh tim dan pemangku kepentingan lainnya. Juga adanya transparansi dan kejujuran juga diperlukan dalam setiap integrasi, interaksi, dan keputusan yang diambil. Di sini, di dalam perumpamaan ini, disebutkan bahwa ia mengungkapkan makna rohaniah yang dalam, yaitu menggenapi nubuat Nabi tentang hal-hal yang tersembunyi. Lalu kemudian Bapak-bapak, para profesional maupun pimpinan perusahaan, poin-poin apa yang kita bisa dapat petik dari ayat ini? Yaitu adalah poin pertama,
komunikasi yang efektif. Hal ini penting untuk menyampaikan visi dan tujuan dengan cara yang dapat dipahami dan relevan bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Poin kedua yaitu adalah integritas dan transparansi, yaitu seperti janji Nabi yang tergenapi oleh Yesus, mempertahankan integritas dalam bisnis dan kepemimpinan kita. Hindari praktik-praktik yang tersembunyi atau yang tidak jujur. Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini? Langkah pertama adalah menghargai nilai dan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Langkah kedua, menjadi pemimpin yang transparan dan jujur dengan mengkomunikasikan visi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi atau tim secara terbuka. Langkah ketiga adalah menggunakan kebijaksanaan dan kecerdasan emosional untuk memilih kata-kata dengan bijak dan membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim atau organisasi. Langkah keempat adalah membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan anggota tim atau organisasi sehingga mereka merasa nyaman untuk mencari bimbingan dan penjelasan. Langkah kelima adalah menghargai pentingnya komunikasi dua arah dengan mendengarkan dengan cermat dan memberikan penjelasan yang diperlukan untuk membantu anggota tim atau organisasi memahami konsep yang lebih rumit atau abstrak. Langkah keenam adalah membangun budaya pembelajaran di mana pertanyaan, diskusi, dan juga penjelasan selalu didorong dan dihargai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya perumpamaan yang Tuhan jelaskan di sini adalah mengajarkan kita tentang penghargaan terhadap hal-hal kecil yang berpotensi besar, yaitu fokus pada visi jangka panjang, pengaruh yang bertahap dan sinergi, serta kolaborasi. Dan juga kita bisa menyelami makna perumpamaan ini sebagai para profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan dapat mengambil inspirasi ini sebagai nilai-nilai yang terkandung sebagai hal yang dapat menghargai hal-hal kecil, berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang, memberikan dampak positif bagi banyak pihak, sehingga kita bisa melakukan kolaborasi dengan lain dan mengkomunikasikan visi yang efektif dan jujur. Dan juga firman Tuhan yang kita bisa lihat ini, kita dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan perusahaan, sehingga kita bisa mempraktikkan inisiatif komunikasi yang efektif, pertumbuhan kolaboratif, dan kepemimpinan yang inklusif untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi organisasi atau tim. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dapat diselamatkan. Tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui Yesus Kristus. Dan juga kita dapat mengenali di sini bahwa Alkitab sebagai yang kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita berada di dalam kutukan sehingga kita membutuhkan
Kristus di dalam hati kita, sehingga kita memperoleh kesempatan hidup hingga saat ini. Kita hidup dari hari ini hingga seterusnya, sehingga kita dapat berjalan bersama dengan Kristus. Kita ingin memikirkan Dia sebagaimana juga Tuhan Yesus memikirkan kita. Dan juga kita bisa tahu bahwa kita ingin menjadi garam dan terang kerajaan. Kita harus sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan memberikan kesaksian tentang Yesus, bahwa Yesus harus selalu memeluk kita supaya kita hidup bersama dengan kita. Marilah kita memandang kepada Yesus di dalam doa kita. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami menjadi garam dan juga menjadi biji sesawi yang bertumbuh besar ya Tuhan. Dan juga kami bisa menyerap di dalam hati kami menjadi orang yang baik, jadi orang yang besar ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, terimalah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.